Dalam kehidupan beragama, ada momen-momen yang tidak hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keharmonisan. Salah satunya adalah kegiatan Ru'yatul Hilal, proses pengamatan bulan sabit yang menentukan awal bulan baru dalam kalender Hijriah. Kegiatan ini tidak hanya memiliki makna spiritual yang dalam, tetapi juga melibatkan perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepercayaan masyarakat. Ru'yatul Hilal bukan sekedar kegiatan pengamatan bulan sabit. Ini adalah proses yang melibatkan perpaduan antara ilmu falak atau astronomi, teknologi, dan kepercayaan masyarakat. Setiap tahun, Kementerian Agama melalui tim ahli melakukan pengamatan untuk menentukan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Namun, di balik proses yang terlihat sederhana ini, terdapat kriteria yang ketat, tantangan teknis, dan dinamika sosial yang kompleks. Kementerian Agama secara umum ya, artinya tidak hanya Kementerian Agama di Yogyakarta, menggunakan dua kriteria dalam menentukan awal bulan Komariah, termasuk awal bulan Ramadan seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Yang pertama dengan menggunakan metode hisab, yang kedua dengan ru'yat. Hisab itu menggunakan data astronomi, kemudian kalau ru'yat itu menggunakan metode praktek pengamatan langsung di lapangan. Seperti yang akan kita lakukan saat ini. Kalau hisab itu sudah kita hitung datanya di belakang meja ya. Kalau ru'yat itu nanti ini akan kita lakukan bersama-sama. Jadi silahkan nanti ikut ru'yat supaya tahu proses ru'yatnya. Ru'yatul Hilal itu sebenarnya sudah ditentukan sejak awal ya, karena ini bagian dari pelayanan keagamaan. Ya, pelayanan keagamaan bagi umat Islam, baik itu yang menggunakan metode hisab maupun yang menggunakan metode ru'yat, itu semua harus dapat pelayanan dari negara. Dan termasuk ru'yat pada kali ini kan ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan sejatinya tanggal 1 Ramadan itu bisa dibuka. Kemudian hisab itu, jadi sebelum melakukan seperti ini, pengamatan atau observasi di lapangan secara langsung, kita Kementerian Agama itu sudah menggunakan data perhitungan astronomi atau yang kita kenal dengan metode hisab itu. Kita punya buku, kita itu maksud saya Kementerian Agama ya, buku yang kita sebut dengan epimeris. Buku epimeris itu ada data matahari di sana, data bulan, termasuk data hilal. Ketinggian hilal berapa, kemudian elongasinya berapa, umur hilalnya berapa, itu sudah selesai dihitung ya jauh sebelum kita lakukan pengamatan atau observasi seperti ini. Itu sudah selesai dan sudah kita bukukan. Itu namanya hisab, dan menggunakan antara lain dengan menggunakan data epimeris itu, data matahari, data bulan, hilal, dan seterusnya. Kemudian selain menggunakan hisab itu, kita juga akan mengadakan pengamatan atau observasi lapangan secara langsung di sini, di pos observasi bulan Syekh Belabelu ini. Selain di sini juga sebenarnya ada yang lain. Kita biasanya di DIY ya, di daerah istimewa Yogyakarta itu ada minimal 4 tempat untuk observasi atau pengamatan hilal secara langsung setiap bulan ya, setiap awal bulan Komariah. Tidak hanya Ramadan seperti ini, Ramadan, kemudian awal Syawal, awal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Selain di sini, kita juga mengadakan pengamatan observasi lapangan secara langsung itu di Bandara YIA, kemudian ada di Geria Antariksa di Jalan Gejayan sana, kemudian juga di Gunung Kidul di HH Sky itu, juga dekat pantai. Itu yang kita nilai bagus untuk melakukan pengamatan atau observasi secara langsung.
Selain persiapan teknis, ada juga persiapan non-teknis yang tidak kalah penting. Mulai dari pelatihan tim observer, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil Ru'yatul Hilal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima secara sosial. Tentu persiapannya ada persiapan teknis ya. Persiapan teknis kita mulai dari beberapa hari sebelum dilakukan pengamatan seperti ini. Kita menyiapkan alat-alat teleskop itu di atas, sudah dilihat nanti di atas alat-alat teleskop. Kemudian kita juga pemilihan lokasi, ada beberapa lokasi yang memungkinkan. Kalau ini sih lokasinya tetap memang pos observasi bulan ini memang digunakan untuk pusat pengamatan hilal di sini di Jogja, atau khususnya di kantor wilayah Kementerian Agama, termasuk juga di Bantul kota itu ke sini pengamatannya, observasinya. Itu persiapan teknis dari sisi waktu, kemudian alat, kemudian kita juga koordinasi dengan BMKG ya. BMKG itu kan punya otoritas untuk memperakirakan cuaca. Tadi kalau tantangan awalnya tadi cuaca, maka kita berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca saat pengamatan hilal seperti ini. Maka kita memerlukan laporan dari BMKG cuacanya seperti apa. Itu kemudian selain itu kita juga koordinasi dengan pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Kenapa? Karena seandainya seperti ini nanti ada yang mengaku bisa melihat hilal, nah itu pengakuannya itu tidak serta-merta kemudian diterima mentah-mentah. Itu butuh sumpah. Jadi kalau sudah berani bersumpah, dan sumpahnya itu juga tidak sembarangan, harus disaksikan oleh yang berhak menyaksikan dan kemudian menetapkan. Yang berhak menetapkan itu adalah pengadilan agama, hakim pengadilan agama, dan juga hakim pengadilan tinggi agama. Kalau pengadilan agama di tingkat kabupaten, di sini ya di Bantul. Kalau di tingkat provinsi namanya pengadilan tinggi agama. Itu persiapannya begitu. Kalau selain persiapan teknis seperti itu, kita juga ini persiapan non teknis ya, seperti kita berkomunikasi dengan ormas misalnya. Kita melibatkan ormas Muhammadiyah, NU, ini juga yang ikut ini juga ada dari LDII, ada dari semua yang ingin ikut, kita persilakan untuk ikut. Selain kita memang juga mengundang secara khusus ormas itu agar bisa terlibat secara langsung mengikuti observasi atau pengamatan hilal seperti ini. Berikutnya setelah kita menggunakan metode hisab terus ru'yat, itu hasil dari ru'yat itu seperti ini nanti akan kita laporkan ke Jakarta. Jadi seluruh Kementerian Agama di Indonesia, kantor wilayah di tingkat provinsi maupun kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten, setelah selesai melakukan ru'yat, melaporkan hasilnya ke Kementerian Agama Pusat. Nah, kemudian hasil-hasil kumpulan itu semua digunakan sebagai bahan untuk sidang isbat. Nah, sidang isbat itu yang kemudian akan menentukan kapan awal bulan itu. Seperti nanti misalnya kita kumpulkan semuanya hasil-hasil ru'yat itu, terus ditentukan di sana kalender awal setiap bulan, termasuk besok ini awal bulan Ramadan, itu kapan? Itu ditentukan nanti setelah sidang isbat itu. Gitu. Apalagi tadi? Tantangan, baik. Kemudian tantangan sebenarnya tantangan yang secara teknis kita hadapi ya, seperti di sini dan di tempat-tempat lain. Yang pertama, cuaca. Jadi kalau ru'yat hilal itu kan cuacanya harus bersih, sehingga di ufuk barat sana ya harus bersih gitu, sehingga hilal yang sangat tipis itu bisa kelihatan.
baik kelihatannya oleh mata kepala tanpa alat artinya, atau dengan menggunakan banyak alat, bisa dengan teleskop yang di atas itu, kemudian bisa dengan teodolit atau dengan alat-alat lain. Itu yang pertama, tentu cuaca itu. Kalau cuacanya bagus ya itu mendukung, kalau enggak ya enggak bisa terlihat. Kalau seperti ini misalnya, ini juga sangat sulit ini karena mendung, dan di atas pandangan ke ufuk sebelah barat sana, di atas laut itu sering terhalang oleh uap air laut ya, sehingga menutupi. Jadi hilal itu kan tipis sekali kan, lengkungan hilal itu sangat sulit terlihat jika cuacanya tidak baik. Itu dari sisi cuaca. Kemudian bisa juga lokasi itu menentukan nih. Kalau di sini di atas laut itu seperti itu memang cuaca mendung atau terang gitu ya, berkabut, itu menjadi tantangan tersendiri. Karena itu pemilihan lokasi juga begitu. Beberapa lokasi yang tidak di pinggir laut itu relatif lebih mudah ya, karena sekali lagi ya cuacanya. Cuaca menjadi bagian dari menjadi tantangan kita untuk bisa melihat atau tidak bisa melihat hilal. Lalu, apa makna Rukyatul Hilal bagi masyarakat? Kegiatan ini tidak hanya menjadi penanda waktu ibadah, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan keharmonisan. Misalnya, penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri seringkali memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di sekitar kita. Melalui Rukyatul Hilal, kita diajak untuk merenungkan keteraturan alam semesta dan hubungannya dengan kehidupan beragama. Makna penting dari ru'yat hilal ini tentu menghidupkan sunnah ya, karena Rasulullah SAW setiap kali awal memasuki akhir bulan, menjelang awal bulan Qamariyah ya, awal bulan Hijriyah, itu selalu mengadakan ru'yat hilal. Jadi kita menghidupkan sunnah itu, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap akhir bulan Qamariyah kita melakukan ru'yat dalam rangka itu, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan harapan kami generasi kita umat Islam banyak yang tertarik lagi kaitannya dengan keilmuan yang klasik ini, kaitannya dengan faraid, kemudian falakiyah ini karena dulu umat Islam berdaya di falakiyah ya, bisa melihat menemukan planet-planet itu kan karena dasarnya dari pengamatan bulan semacam ini. Mudah-mudahan nanti sekarang tergeser nih Bang, malah iya, sekarang yang cenderung lebih suka ke iya, Eropa ya. bahkan kita tidak kita ke sana. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa memantik ya anak-anak kita. Jadi gitu. Terima kasih Pak.